Nah, pasti kan sering banget kayak dibilang sama orang-orang, kok udah gede tapi mainnya masih mesin capit boneka. Nah, kenapa sih Kak Ani tuh milih itu atau ada keunikan tersendiri yang Kak Ani rasain? Makanya rumah yang kemarin Kak Ani dapetin itu adalah hasil tabungan kerja keras Kak Ani selama nge-YouTube. Jadi buat adik-adik, jadi jangan ngeliat enak ya jadi YouTuber kayak Raya. Enggak, belum tentu gitu. Kalau kalian nggak bisa Semuanya, selamat datang di Nairatif, bincang-bincang seru dan inspiratif bareng aku, Naya. Yeay. Guys, hari ini aku seneng banget karena bintang tamu spesial aku hari ini gak kalah keren nih dari bintang-bintang tamu aku yang sebelumnya. Dan pasti kalau aku udah nyebutin namanya, kalian udah gak asing lagi. Hari ini aku kedatangan Kak Ani Nurhayani. Wow, aku udah lama banget guys sebenarnya sering banget ngikutin konten-konten YouTube-nya Kak Ani ini. Nah, sekarang subscribernya itu sudah mencapai 9 juta subscriber dan itu menurut aku angka yang sangat fantastis banget. Jadi buat teman-teman semua nih yang penasaran sama perjalanan nge-YouTube atau menjadi content creator ala Kak Ani, langsung aja kali ya kita invite Kak Aninya di sini, Kak Ani Nurhayani. Halo semuanya. Hai Kak Halo Ani. Naya. Halo, apa kabar? Baik. Aduh seneng banget ya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi. Kita terakhir ketemu 1 tahun yang lalu ya. Yang Kayaknya kita bikin lebih konten. deh. Oh, lebih ya? Kayaknya. Terakhir aku bikin konten sama Kak Ani itu kita main slime, terus Betul. sama aku juga diajak main game sama Kak Iya Ani waktu dong. itu. Nah, Kak Ani kita Iya. hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja sih. Aku Oke. pertama pastinya mau nanya dulu Kak Ani sekarang kesibukannya selain ngonten di YouTube lagi ngapain nih? Tetap konten di Untuk YouTube. ngonten di YouTube aja. Iya. Always sih Nay. Oke. Jadi ya mau nggak mau kan, karena kan udah jadi pekerjaan, jadi udah termasuk rutinitas, jadi tetap konsisten di YouTube, gitu buat video. Mungkin sekarang kalau dibilang fokusnya bikin video kan sekarang udah hire tim nih, Iya. jadi timnya juga bantu untuk buat video kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk sekarang ini masih di YouTube Iya. aja ya kesibukannya ya. Dan aku juga sebenarnya penasaran nih Kak Ani. Awal mula sebenarnya Kak Ani tuh nge-YouTube dan milih kontennya itu capit boneka tuh kenapa sih? Karena kan di umur Kak Ani yang sekarang kalau boleh tahu berapa Kak? Berapa ya? Aduh, berapa ya? Pokoknya Tebak dong. segitulah. Pokoknya segitulah ya. Coba. Nah, pasti Iya. kan sering banget kayak dibilang sama orang-orang, kok udah gede tapi mainnya masih mesin capit boneka. Ya. Nah, kenapa sih Kak Ani tuh milih itu atau ada keunikan tersendiri yang Kak Ani rasain pas main mesin capit boneka atau gimana? Ya, jadi kalau misalkan dibilang kenapa sih kok main capit boneka, kan itu anak kecil ya. Awalnya kan nggak dikontenin dulu nih. Aku tuh awalnya ngeliat-liatin orang dulu. Kok bisa sih mereka bisa dapat boneka? Jangan-jangan bohong kali mesin itu. Nggak mungkin lah, mendingan beli boneka aja yang jelas gitu. Iya. Ternyata bisa dapetin hadiah, terus bisa bikin tambah senang dan euforia itu kayak wah, gimana ya, namanya kita lagi dapat door prize gitu kan. Iya. Jadi happy-nya luar biasa kan ya. Jadi aku tuh di situ tuh kayak iseng aja sebenarnya, memang bener-bener iseng, cuman kayak ngeliatin oh bisa ya dapet ya. Aku perhatiin dari satu mesin yang orang mainin nih ceritanya. Gampang lah gerakin mesin capit, cuman ternyata tuh semua itu ada Iya, triknya. betul. Terus akhirnya kan aku istilahnya pengen dong coba gitu kan. Ya udah aku coba. Aku kaget langsung dapet gitu loh, Nay. Pertama kali capit, ih, ini beneran apa aku lagi ngayal Hoki, gitu, lagi hoki gitu hoki. kan. Karena dulu nggak pernah mau coba main itu karena aku ngerasa aku nggak bakalan bisa dapet gitu. Nah, betul, baru di situ deh aku kayak ngerasa wah, kayaknya nih ya, karena dulu banget aku nggak pernah dapet gitu kan, terus tiba-tiba aku seperti sekarang udah dewasa lah ya, terus tiba-tiba dapet, aku tuh kayak langsung kayak wah, ini harus banget di video Iya, benar. supaya orang lain tuh bisa dapet gitu. Benar. Aku tuh pengen kayak ngebagi kebahagiaan aku gitu loh, Nah, karena rasanya tuh kalau aku aja bisa, aku ngerasa pasti orang lain juga bisa gitu. Makanya aku videoin aja, terus aku koleksiin setiap video aku main capit, nggak hanya main capit sih, kayak main tiket. Nah, terus aku kompilasi lah, aku gabung-gabungin, udah. Aku pokoknya nothing tulus, aku upload aja. Ternyata loh, kok ada yang nonton? suka. Iya, kok banyak yang suka gitu. Jadi bukan konotasinya bukan hanya karena itu game bocil naik gitu. Maksudnya kayak ternyata yang aku sampaikan gitu kan, mereka tuh terhibur gitu loh dengan aku dapetin boneka. Mereka tahu cara mainnya juga. Mungkin kan yang di daerah-daerah yang nggak bisa main ke mall, anak-anak kecilnya betul.
ngerasa terhibur juga kan. Iya. Oh gitu ya, game di mall gitu kan. Nah jadi ya pokoknya berbagi keseruan, kesenangan gitulah. Intinya happy lah kalau main capit boneka. Betul, karena sebenarnya aku juga kan sering Kak nyoba-nyoba main capit boneka dan susah banget ngedapetinnya. Kalau untuk aku mungkin karena aku nggak tau trik-triknya juga kali ya. Jadi pas sekalinya dapet pasti bener ada rasa Kepuasan senang tersendiri iya, kan. bahkan kalau dapet kan kita pasti langsung teriak-teriak kayak gak yeay Iya, segala iya, macam. iya. Nah berarti dari situ Kak Ani karena ngerasa udah ngedapetin kebahagiaan ini, dapet bonekanya mau nge-share ke orang-orang juga gitu. Wow, keren banget. Apa langsung mau nyoba bikin konten mesin capit nih abis ini? Nah, selain main mesin capit boneka kan aku juga ngikutin Kak Ani awalnya tuh main games juga kan Kak. Sebenarnya kan kalau games tuh identiknya lebih ke laki-laki. Nah, Kak Ani tuh sebenarnya kenapa sih tertarik awal banget main games? Dulu Kak Ani emang udah bisa langsung main games atau diajarin dulu nih perlu ada prosesnya? Nah itu dia. Itu adalah banyak banget sih yang bilang kok sekarang jadi kayak main game online gitu sih, game anak kecil sih. Itu semua karena keadaan. Karena kenapa kalau misalnya dibilang main game, bohong sih kalau misalnya kita dari kecil gitu kan gak suka main game kan. Apalagi kayak seusia aku kan kayaknya tuh sebenarnya main game itu buang-buang waktu deh gitu kan, pasti ngabisin uang juga kan, harus top up gitu kan. Terus juga kayaknya kalau misalnya main-main aja jadinya tugas-tugas kayak kalian maksudnya kayak Naya kan masih sekolah ya, jadinya kan PR pasti nggak dikerjain gitu. Kalau kayak Kak Ani kan karena sudah jadi pekerjaan harus tetap ini dong, inovatif dong. Maksudnya kayak ngapain lagi ya, masa channelnya yang udah dibangun gitu kan kok didiemin ya. Tapi udah akhirnya Kak Ani coba main game itu dengan nih ada kuncinya, dengan yang penonton Kak Ani suka. Jadi Kak Ani main gamenya itu sesuai requestan mereka. Jadi awalnya, Kak, kan kakak udah nggak main capit nih, coba dong main game online gitu. Ternyata Kak Ani dapat peluangnya dari mereka juga. Jadi mereka ngasih tahu, emang ada ya orang main game ditonton ya? Yaudah, terus Kak Ani cobalah. Oh pas Kak Ani coba satu video main game, ternyata ya Naya ya, orang itu nggak perlu misalnya ngelihat kita jago mainnya gitu loh Nay. Mereka tuh cuma pengen lihat keseruan kita main gitu loh, pengen ngasih hiburan ke mereka dengan cara penyampaian kita. Nah ya udah Kak Ani di situ awalnya karena awalnya memang nggak langsung banyak yang nonton, coba bertahap kan, semua itu harus proses ya Nay gitu. Apalagi masa pandemi kita nggak ada yang tahu gitu kan, mall semua tutup nih. Kak Ani nggak bisa main capit boneka, mau gimana? Kalau misalnya nggak bisa survive gitu kan? Dia udah dicoba main game. Mungkin gamenya awalnya game yang biasa, yang ringan-ringan, game HP gitu kan. Terus sekarang mungkin cobain sih game PC tapi nggak terlalu intens ya. Jadi ya udah sampai sekarang pandemi juga masih terus ada ya kan, masih belum hilang 100% gitu. Ya tetap dikombinasi. Jadi tetap ada main capit walaupun belum terlaksana gitu kan. Nah, untuk game online-nya sekarang tetap main gitu. Jadi ya itu karena semua ya karena keadaan juga sih Naya gitu. Jadi kalau dibilang main game suka apa enggak ya pastinya sih harusnya suka sih. Iya, karena emang itu udah kerjaan sehari-hari juga kan Kak. Jadi kita pasti harus enjoy sama kerjaan kita juga. Dong. Jadi itu awal mula banget ya Kak Ani kenapa memutuskan untuk bikin video game. Iya. Nah Kak Ani juga kalau nggak salah ada 2 channel YouTube ya Kak. Iya. Satu lagi itu nge-game juga. Nah itu berarti awal mulanya gimana tuh? Dari awal karena ngelihat ada banyak potensi di game ini terus jadi bikin YouTube channel baru gimana? Iya, karena kan gini, subscribernya Kak Ani dulu kan yang di channel utama kan main capit boneka nih gitu kan, sama ada sih beberapa vlog gitu kan. Mereka tuh berpikir kok channelnya jadi channel gaming gitu kan. Ya udah deh, Kak Ani coba aja buat channel baru gitu kan. Sebenarnya kayak pengen ngebedain sih. Ternyata game online itu sebenarnya bisa nggak sih dapetin subscriber, karena kan Kak Ani kan sebenarnya bukan gamer online gitu kan, malah gamer offline yang mainnya tuh di mall kan. Ya udah coba waktu itu hampir kurang lebihnya pokoknya masa pandemi 2 tahun ini, sekarang sih alhamdulillah udah 2 juta ya Naya ya. Aku tuh juga kayak excited banget, masa sih peminatnya sebanyak itu gitu kan. Oh ternyata banyak ya anak-anak di luar sana yang suka Kak Ani main game. Ya udah Kak Ani terusin, sekarang tetap punya 2 channel tapi dengan nama yang berbeda. Yang pertama kan namanya Kak Ani nih, Ani Nurhayani. Yang kedua Ani Ngegame. Karena Ani itu kan namanya Kak Ani, Ngegame-nya itu game yang Kak Ani mainin. Tapi sekarang kan kondisinya masih
di 2 channel itu masih main game online nih, karena Kak Ani masih ngegiring orang-orang yang suka Kak Ani main game gitu loh. Jadi belum 100% dihilangin dari channel utama. Iya, benar, gitu. benar. Cuma kan nanti kalau udah pandemi berakhir gitu kan, semuanya udah pulih, bumi inilah istilahnya gitu. Ya udah dijalani lagi dari awal Dijalani gitu. lagi Karena dari kalau game mungkin nanti bisa dipisahin ke channel yang kedua. Gitu. Keren banget guys, jadi feedback positif yang Kak Ani dapetin dari orang-orang yang nonton itu Kak Ani manfaatin dengan bikin channel yang baru lagi nih. Betul. Buat nge-share video-video games Ambil yang peluang. lain. Betul, itu tuh kalau mau jadi YouTuber harus tahu peluangnya guys. Nah, Kak Ani kan sekarang nge-game udah lumayan lama juga kan Kak. Terus kan pasti orang-orang tuh kalau misalnya ngedenger kata game, apalagi buat anak-anak yang seumuran aku yang mungkin masih sekolah, itu kan pasti biasanya terganggu dengan si game ini. Ada stigma buruk gitulah tentang game ini. Menurut Kak Ani gimana sih Kak? Ya, jadi sebenarnya sih balik lagi nih. Tadi tujuannya apa main game? Cuman kalau Kak Ani kan game ini ya pekerjaan ya gitu. Cuman kalau buat anak-anak di luar sana yang masih sekolah, kalau main game itu kan sebenarnya untuk menghilangkan penat gitu. Nah ya pasti ngerasa dong, Betul. aduh capek nih sekolah terus gitu kan, banyak PR, banyak tugas, pengen dong main hiburannya yang karena nggak bisa keluar rumah gitu kan, lagi pandemi juga, ya main game gitu. Nah cuman namanya buat ya refreshing gitu kan, kayak ya udah kan nggak harus setiap hari refreshingnya gitu kan kalian juga punya kewajiban buat sekolah, jadi yang prioritas tetap harus sekolah. Main game diselinginnya cuma di hari libur aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang buruk, sebenarnya nggak buruk kok, tergantung kalian aja maintenance waktunya. Cuma kan semua itu ada porsinya. Betul. Gitu. Jadi yang penting kita tahu sih ya waktu-waktunya dan cara manage waktunya itu kita harus tahu. Karena sebenarnya sesekali main game tuh buat hiburan kita nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Cuman kita nggak boleh meninggalkan tugas penting kita sebagai student juga gitu yang emang harus sekolah. Keren banget Kak Ani, aku sangat termotivasi. Iya dong, kayak Naya kan sekarang aku seneng dong udah punya podcast gitu kan. Tapi kan di sela-sela kesibukan sekolah gitu juga. Apalagi sekolahnya kan online. Nah kayak gini kan harus dicontoh juga kayak Naya, maksudnya tetap mau produktif gitu kan, walaupun istilahnya sekolahnya masih online, bahkan udah masuk ya kadang udah masuk ya. Ya jadi ya itulah. Selain kemarin Kak Ani main YouTube, aku juga kan sempet lihat ya di Instagram Kak Ani tuh, Kak Ani kemarin sempet kerjasama sama Benih Baik juga. Oh iya. Ya, itu ada penggalangan dana juga ya untuk ngajak teman-teman gamers lainnya untuk berdonasi. Nah, itu sebenarnya tujuan Kak Ani tuh sebenarnya apa sih, Kak? Ya. Sebenarnya tujuannya sih simpel banget sih, Nay. Aku tuh pengen kasih tahu sama adik-adik yang nonton, viewers aku ya terutama ya. Kan kalau game itu kan kebanyakan tuh kan kita lebih banyak mengeluarkan uang nih. Betul. Bolehlah sedikit uangnya buat beramal gitu kan, supaya imbang nih. Iya. Gamenya dapat, pahalanya dapat gitu kan. Nah kalau kayak Kak Ani kan, kenapa mau kolaborasi sama Benih Baik? Karena kan sekarang ini kan kita bingung nih kalau misalnya mau beramal kan. Ya mungkin kalau misalnya lagi di jalan ketemu misalnya ada yang minta-minta atau ada yang jualan, mungkin bisa lah kita kasih gitu. Cuman kalau misalnya zamannya sudah digital gitu kan, ada platform yang disediain gitu kan. Dan kita juga tahu kalau di Benih Baik kan ada per kasus ya, siapapun yang bisa kita bantu gitu. Jadi Kak Ani tuh ngerasa kayaknya ini platform yang terbaik sih menurut Kak Ani ya, untuk kasih tahu ke adik-adik yang nonton Kak Ani, kalau kalian mau beramal, boleh nih lewat sini aja. Nah, kebetulan waktu beramalnya itu, Kak Ani kan gaknya sama Benih Baik nih, sama salah satu maingame.com gitu. Jadi ada game yang dibuatin khusus dengan mukanya Kak Ani. Terus, iya, jadi tuh abis itu, jadi anak-anak kecil itu cobain kayak misal main puzzle gitu loh, Nay. Tapi mukanya Kak Ani disusun-susun, nanti kalau misalnya berhasil, jadi sekali main itu Rp1.000, nah itu disumbangin ke Benih Baik gitu. Jadi ada hiburannya, ada pahalanya tadi yang Kak Ani bilang, semuanya itu ya harus seimbang gitu. Jadi dapat hiburannya, dapat pahalanya juga. Keren banget loh. Jadi emang ada gamenya dulu ya. Ada kita buat dulu. Itu biar menarik lah, karena kan kalau dibilang hanya ayo kita beramal ya, semua pasti kan dari sekolah juga ayo rajin-rajin beramal. Cuman kan gimana kita sebagai anak muda berkreasi, maksudnya kayak Kak Ani kan kontennya lebih ke games nih, berarti Kak Ani harus bikin dong penontonnya Kak Ani, subscriber terutama, main game nggak hanya misalnya main game tuh nggak apa sih dibilang tuh nggak buruk kok gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian bisa sisihin uang kalian sedikit aja untuk nggak top up misalnya gitu kan, itu tuh bermanfaat banget buat orang banyak tuh. Nah ya betul
sekali. Jadi itu keren banget loh Kak. Jadi di main game Makasih. dulu nih ya. Iya. Terus nanti hasil dari Main uangnya gamenya. itu, main gamenya itu dikasih Donasiin. donasiin ke benih baik. Wow, keren banget. Dan Kak Ani ini kan sekarang bisa dibilang sudah terbilang sukses ya Kak. Aduh, Dan jujur aku makasih, sangat alhamdulillah. terinspirasi Belum banget banget karena sebelum mulai podcast ini kan kita udah sempet ngobrol. Dan tadi aku tuh bener-bener dimotivasiin banyak banget sama Kak Ani. Karena kan aku bisa dibilang anaknya masih mudian banget kan Kak. Kayak kadang aduh ini bikin ini nggak ya, bikin ini nggak ya. Dan tadi Kak Ani bener-bener kasih aku motivasi yang banyak banget, jadi makin termotivasi. Harus Makasih banyak loh Kak Ani. Semangat muda, jiwanya harus tambah semangat gitu. Betul banget. Oh ya, kemarin Kak Ani kalau nggak salah rumahnya baru jadi ya? Aduh. Keren banget, aku lihat di Instagram Kak Andi. Iya, Itu keren banget rumahnya. Nah, selain rumah yang kemarin baru jadi itu, sebenarnya Kak Ani tuh ada nggak sih kayak impian-impian atau goals-goals lain yang belum tercapai? Kalau untuk goals sebenarnya sih Kak Ani nggak pernah muluk-muluk ya Naya gitu kan. Kalau kayak rumah, alhamdulillah memang betul di tahun ini tepat kemarin Kak Ani ulang tahun 15 Mei kemarin itu tuh kado untuk achievement buat Kak Ani ya, karena selama ini poin terpenting sih. Kak Ani tuh dari dulu apa ya berpikir uang itu memang segalanya Naya gitu kan. Tapi pada saat Kak Ani punya income, pemasukan, prinsip menabung itu penting banget. Makanya rumah yang kemarin Kak Ani dapetin itu adalah hasil tabungan kerja keras Kak Ani selama nge-YouTube. Jadi buat adik-adik, jadi jangan ngeliat enak ya jadi YouTuber kayak Raya. Enggak, belum tentu gitu. Kalau kalian nggak bisa istilahnya maintain uangnya gitu kan, nggak akan bisa juga. Jadi kalau misalnya dari kecil diajarin menabung itu betul. Cuman kalau udah besar gitu kan, karena kan kebutuhannya banyak ya Naya ya. Jadi kemarin tuh Kak Ani bener-bener fokus nih goalnya ya mau punya rumah sebelum menikah begitu. Buat temannya Naya yang nonton atau subscribernya Naya, dari muda pokoknya harus punya impian. Kenapa? Kesana nanti saat impiannya itu tercapai, harapannya tercapai, bangganya luar biasa untuk diri sendiri ya gitu. Jadi nggak usah pedulin orang lain juga sih gitu. Bener banget. Asal kalian nggak merugikan orang lain itu udah itu udah bagus banget sih. Itu kalau Kak Ani sih ya Naya. Dan menurut aku juga pasti kita harus mimpi yang setinggi-tingginya sih Kak. Walaupun emang mungkin mimpi yang pengen kita capai itu tinggi banget, tapi kita juga di samping itu harus ada usaha buat bisa mencapai mimpi kita. Betul dong, usahanya apa dulu? Iya, harus ada usahanya. Jadi jangan yang kayak aku mau beli mobil deh, aku pengen punya mobil, tapi kita nggak ngapa-ngapain nih. Cuma stay aja di tempat, itu nggak bisa. Bisa beli mobil-mobilan. Iya betul. Kalau beli Hot Wheels mungkin masih bisa ya dari tabungan di kita. Indomaret banyak Iya, ya, cuman kalau emang kita mau beli mobilnya yang beneran pasti kan harus ada kerja keras juga kan di belakangnya tuh. Keren banget guys. Juga pintar banget. Nah, terakhir nih Kak Ani. Ini kan konten aku tuh tentang cerita inspiratif dan yang pastinya harus ada nih tips and trick atau motivasi-motivasi yang Kak Ani bisa kasih ke sahabat Nayara dan teman-teman semua yang nonton. Oke. Untuk sahabat Nayara, pokoknya buat kalian yang masih sekolah, tetap fokus sama sekolah kalian ya. Kejar pendidikan setinggi mungkin. Kenapa harus kejar adik-adik semuanya? Karena tanpa pendidikan kalian nanti untuk berkarir itu agak kesulitan Naya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Satu, harus lulus minimal sampai SMA. Kalau kalian punya rezeki harus sampai kuliah. Nah, setelah bekerja, kalian bisa nentuin pilihan. Gitu. Betul. Jadi pokoknya harus semangat terus. Jangan ngerasa semuanya itu gampang diraih, karena nggak ada kata hal yang tidak mungkin sih. Jadi tetap harus ada effortnya. Iya benar. Semuanya nggak instan, pasti kita harus ngelewatin proses yang banyak. Ya pokoknya juga. fokus buat sahabat Nayara, tetap fokus sekolah. Kalau bisa punya podcast kayak Naya silakan, atau kalian bisa berkreasi apapun dengan keahlian kalian gitu, karena kita nggak bisa nyamain nih Naya. Misal kayak Kak Ani main capit boneka kan Naya juga nggak passionnya di capit boneka gitu. Kita pasti punya passion masing-masing dan impian masing-masing juga. Oke. Dengerin ya guys, itu guys, jadi kalian nggak boleh putus semangat dan nggak boleh pantang menyerah juga ya Kak, karena kita nggak ada yang tahu kan kedepannya kayak gimana. Aku pun awalnya bermula dari iseng dulu. Aku nggak tahu nih kedepannya bakalan kayak gimana, cuman karena aku ngerasa aku pasti bisa, jadi makanya aku terus maju ke depan dan alhamdulillah apa yang mau aku cita-citakan sekarang sudah tercapai semuanya. Oke Kak. Nah, jadi seperti yang sudah dilihat di belakang sini, sebelum selesai pasti aku bakalan minta ini nih kenang-kenangannya dulu ya, foto pakai ya? Polaroid bareng sama Kak Ani. Ini gimana nih kita? Gini aja kali ya. Gimana?
gimana Enggak. wah kayaknya harus. Nah itu dia tadi guys, bincang-bincang seru aku bareng sama Kak Ani. Jangan lupa diambil sisi positifnya juga. Makasih banyak juga Kak Ani Sama-sama, udah mau Naya. nyempetin buat datang ke Nairatif. Semoga di lain Sama-sama, kesempatan terima kita kasih bisa kembali. ketemu lagi. Makasih juga udah berbagi semua motivasi-motivasi dan cerita-ceritanya sama sahabat Nayara. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Yuk ubah rasa malas kita untuk bisa berpikir kreatif dan juga bisa melakukan inovasi yang besar untuk sekeliling kita. Thank you semuanya yang udah nonton. Salam sayang dariku, Naya.